Surat kepada jemaat di Ibrani bab 11 ayat 1 mengatakan begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau kita berkata bahwa iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, serta bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, maka kita harus lihat awal iman dan akhir iman itu apa. Jadi rupanya awal dari iman adalah kepercayaan, keyakinan kepada pribadi Allah, karakter Tuhan. Jadi bagaimana kita mempercayai bahwa pribadi Allah seperti apa yang ada dalam pengalaman hidup saya. Dan kita tahu kitab suci sudah memaparkan seperti apa karakter Allah itu. Maka iman itu harus berangkat dari apa? Kepercayaan kepada Allah seperti apa. Kalau kita percaya bahwa Allah itu Allah yang menghukum, Allah yang selalu mencari-cari kesalahan, maka hidup kita selalu dalam ketakutan. Takut salah lah, takut diperhitungkan oleh Tuhan lah. Tapi Allah yang digambarkan dalam kitab suci adalah Allah yang disebut sebagai gembala yang baik. Gunung batu tempat perlindungan. Perisai. Bahkan di dalam perjanjian baru, Yesus berkatakan, akulah air hidup. Akulah roti yang turun dari surga. Akulah Bapa yang baik hati. Jadi sifat dan karakter Allah yang harus kita alami, kita pahami dalam hidup kita. Dan ini menjadi keyakinan kita. Ini awal dari iman. Jadi awal iman kita harus memahami, mempunyai gambaran benar tentang pribadi Allah. Nah sekarang akhir dari iman itu apa? Akhir dari iman adalah kepercayaan bahwa Allah itu akan menggenapi janjinya. Allah itu adalah Allah yang setia. Jadi akhir dari iman kita percaya bahwa Allah itu tidak pernah omong kosong. Tidak pernah omong kosong. Maka kalau kita lihat awalnya kita percaya pribadi Allah seperti apa, akhirnya kita melihat bahwa Allah itu adalah pribadi yang setia, yang selalu memegang janjinya, yang tidak pernah membiarkan manusia hidup sendirian. Maka sering kali gereja mengatakan objek iman kita adalah sesuatu yang selalu benar. Objek iman kita. Jadi objek iman kita adalah dasar kepatuhan akal budi, kehendak kita, dan berasal dari kebenaran dari Tuhan. Jadi objek iman kita adalah sesuatu yang berasal dari kitab suci dan tradisi di dalam gereja. Itu objek iman kita. Dan selalu benar, tidak pernah bisa diragukan. Dan iman pun tidak bersifat objektif saja, tetapi iman pun bersifat subjektif. Apa artinya subjektif? Subjektif artinya setiap orang punya penghayatan dan pengalaman iman masing-masing. Berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Kalau saya boleh mencoba untuk menapaki jalan panggilan hidup saya selalu melihat perjalanan hidup saya adalah perjalanan yang sungguh merasa tangan Allah menopang saya. Tangan Allah sungguh menuntun saya. Apalagi sejak kecil, ibu selalu berkata kepada saya, kok kalau kamu punya masalah, kalau kamu punya ketakutan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kamu. Saya ingat, ibu saya tidak pernah mengatakan, Tuhan akan mengabulkan doamu. Tidak.
ibu saya selalu mengingat, Tuhan akan menolong kamu, menolong kamu. Tunggu, kalau saya kembali putar memori saya, kok bisa saya masuk seminari yang bagus? Kok bisa ya waktu itu yang diterima cuma 90, yang daftar 300 orang. Bayangkan, jadi mungkin 1:3. Dan saya sudah minder melihat teman-teman yang daftar itu kelihatan pinter-pinter semuanya. Dan waktu tes pun, saya melihat, kan namanya waktu itu kan baru lulus SMA. Saya ngerjain tes, saya melihat teman-teman saya itu begitu semangat. Cepat sekali ngerjainnya. Wah, hebat banget. Saya itu bingung. Saya melihat teman saya nomor 10 sudah beres. Saya nomor 2 aja masih pikir jawabannya apa. Tapi toh akhirnya saya diterima. Saya berjalan di seminari. Pelajarannya begitu susah. Dikatakan kalau tidak naik silahkan keluar. Saya sungguh ketakutan. Tapi akhirnya saya selalu ingat kepada ibu, berdoa, berdoa, berdoa kok. Tuhan penolongmu. Tuhan akan menunjukkan bantuannya. Jadi pengalaman demi pengalaman yang coba saya lihat, saya renungkan, makin membuat saya percaya pada pribadi dan karakter Allah. Mungkin puji-pujian ini akan memperlihatkan seperti apa saya punya hubungan dengan Allah saya. Coba kita dengar. Saudaraku, itulah perjalanan iman. Itulah subjektif. Jadi perjalanan iman itu adalah pengalaman saya bertumbuh dalam relasi saya dengan Allah. Jadi pada saat saya mau bertumbuh, saya harus siap. Siap untuk apa? Siap untuk meninggalkan kenyamanan. Meninggalkan tempat yang membuat saya tidak bisa bertumbuh dan berkembang. Jadi jangan-jangan kenapa saya tidak pernah punya iman yang berkembang, karena mungkin saya tidak mau memutuskan. Saya sedih sekali bahwa banyak anak muda yang tidak berani memutuskan untuk pilihan hidup dia. Beda dengan waktu zaman kecil, kalau ditanya cita-citanya apa, langsung ngomong, berani. Tapi setelah dewasa ditanya apa cita-citanya, nanti terserah saja gimana nanti. Kenapa banyak orang muda tidak berani membuat keputusan? Bahkan keputusan serius untuk hidup dalam pernikahan pun tidak berani. Karena mereka terlalu nyaman dengan hidup sendiri. Terlalu nyaman dengan keenakannya. Mapan. Jadi tidak pernah bisa hidup berbagi, saling membahagiakan. Nah itu. Karena tidak mau hidup saling membahagiakan, maka ya sudah, aku begini saja. Itu iman yang tidak bisa berkembang. Yang kedua adalah tidak berani lepas bebas. Jadi iman kita tidak bisa berkembang kalau kita tidak pernah berani lepas bebas di dalam setiap pengalaman yang kita hadapi. Kita minta disembuhkan oleh Tuhan, tetapi kita tidak mau melepaskan pola hidup kita yang jelek. Ya, ada orang punya penyakit jantung, tolong disembuhkan. Tapi dia tidak mau hidup sehat, olahraga, mengurangi rokok, tidak mau. Bagaimana mungkin disembuhkan?
Ada orang yang berdoa, Tuhan semoga saya tidak kena COVID-19. Tetapi dia pergi kemana-mana tanpa masker, tidak mau cuci tangan, tidak mau jaga jarak. Bagaimana mungkin bisa Tuhan membuat pertolongan pada kita? Awong kita aja tidak bisa, tidak membuat jalan supaya Allah bisa menolong kita. Jadi kalau kita mau ditolong oleh Tuhan, kita harus membuka jalan supaya Allah masuk. Dan Allah bisa masuk kalau kita berani melepaskan kelekatan-kelekatan. Bahkan kelekatan yang paling sulit dalam hidup kita adalah kelekatan apa? Kelekatan pada rasa sakit hati. Pada rasa kecewa. Kelekatan pada kepahitan batin. Jadi saya banyak sekali melihat sekarang ini banyak sekali orang menderita. Bukan karena secara fisik sakit. Kan. Banyak sekali orang menderita karena apa? Karena batinnya yang menderita. Dia tidak berani melepaskan. Jadi kalau orang seperti ini yang tidak berani melepaskan penderitaan, maka kata-kata Yesus menjadi percuma. Kata-kata Yesus, marilah kepadaku kalian semua yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya sudah tidak mungkin kita akan dilegakan oleh Allah kalau kita berani melepaskan beban. Saudaraku, saya harap bahwa persekutuan rohani kita malam hari ini menjadi buah berkat bagi Anda semua. Saya percaya malam hari ini Anda yang berada di rumah ingin dipulihkan, ingin disembuhkan agar benih sesawi, benih iman yang ditanam sejak saya kecil tumbuh menjadi kuat. Bukan karena saya, tetapi karena kuasa Allah bekerja dalam diri saya, dalam pribadi saya. Dan saudaraku terkasih, tadi saya katakan, Allah bisa bekerja dalam pribadi saya kalau saya memang mau melepaskan kesombongan kita, melepaskan rasa percaya diri yang terlalu berlebihan, melepaskan ketakutan kita, melepaskan segala kemarahan, segala iri, segala kebencian. Saudaraku, malam ini saya ingin berdoa bagi Anda. Malam ini saya ingin Anda semua merasakan bahwa Allah itu sungguh hadir di dalam hidup kita. Mari saudara-saudaraku yang di rumah, tundukkanlah kepala Anda. Bertelutlah. Percayalah. Benar Tuhan, kami percaya. Kami hendak berlutut kepadamu. Karena kuasa-Mu lebih besar dari segala permasalahan hidup kami. Kuasa-Mu lebih besar dari segala beban hidup kami. Kuasa-Mu lebih besar daripada rasa sakit hati yang sudah kami simpan sekian lama. Bapa, kami ingin membuka segala kepahitan. Kami ingin membuka tangan kami sebagai tanda bahwa kami percaya Kau bisa mengubah kepahitan menjadi kemanisan. Kau bisa mengubah beban menjadi berkat. Kau bisa mengubah penyakit menjadi kemuliaan. Kau bisa mengubah tangis menjadi air mata. Kalau ada iman sebesar biji sesawi pun. Tuhan, kami sungguh percaya Engkau Allah yang baik.
Engkau Bapa yang menyayangi kami. Dan rasa sayangmu tidak pernah berubah karena perbuatan kami. Rasa sayangmu tidak pernah berubah karena kesetiaan kami. Kesetiaanmu tidak pernah berhenti karena pengkhianatan kami. Tuhan, tunggu malam hari ini kami bersyukur kepadamu. Karena Engkau menjamah setiap hati anak-anakmu satu demi satu. Kau pulihkan hati mereka, kau sembuhkan penyakit mereka. Dan kau kuatkan iman mereka. Dalam nama Yesus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih.